Pada video yang menjelaskan tentang fitur teknologi Enhanced Intel Speed Step Technology atau ACE dan Intel Turbo Boost, timbul beberapa pertanyaan. Ini kayaknya pertanyaan akan terus beruntun ini ya, tapi nggak apa-apalah, nanti kita jawab sebisa-bisanya. Nah, pertanyaan berikut seperti ini. Apakah fitur ini tersedia di semua prosi Intel, maksudnya tersedia di seluruh prosesor Intel? Nah, kalau prosesor yang zaman sekarang, iya ya. Kalau yang dulu ada juga yang enggak. Nanti kita jawab belakangan. Kemudian yang kedua, berarti ini berhubungan dengan cepat habis tidaknya cadangan listrik pada baterai laptop. Jawabannya nanti iya, ya. Dan ini akan kita ulas belakangan. Ini rupanya penyebab PC Core i7 saya sering restart. Kadang mati sendiri saat dipakai game. PSU saya kurang kapasitasnya. Benarkah, Eyang? Baiklah, untuk menjawab ketiga pertanyaan ini, saya akan sedikit mengulas ulang tentang kedua fitur teknologi ini. Sebagaimana telah kita ketahui, bahwa fitur teknologi EIST atau Enhanced Intel Speed Step Technology ini berfungsi untuk mengatur frekuensi dari sebuah prosesor untuk disesuaikan dengan beban kerjanya. Tujuannya adalah untuk efisiensi energi. Nah, apabila prosesor itu mendapatkan load ringan, load itu beban, jadi mendapatkan beban ringan, maka frekuensi akan diturunkan. Pada saat itu otomatis kebutuhan daya listrik yang dikonsumsi oleh prosesor tersebut akan menurun. Nah, ketika loadnya kembali normal, yaitu agak berat begitu, maka frekuensi akan dikembalikan ke normalnya. Nah, ini otomatis TDP-nya menjadi normal, menjadi TDP yang standarnya, seperti itu. Apabila ini tidak ada pengaturan semacam ini, tidak ada fitur teknologi ini, maka pada beban yang berat maupun ringan, kebutuhan energi listriknya, yaitu TDP-nya akan tetap pada standarnya. Nah, dengan adanya fitur teknologi ini, otomatis ada penghematan daya, di mana kebutuhan daya listriknya disesuaikan dengan beban kerjanya. Nah, kemudian pada fitur teknologi Intel Turbo Boost, ini dicontohkan kemarin itu pada prosesor Core i7 yang memiliki 4 buah core. Jadi sistem kerjanya kayak begini, ketika dia mendapatkan beban yang ringan, load yang ringan, maka yang digunakan hanya satu core saja. Core yang lain tidak digunakan. Begitu bebannya agak sedikit berat, maka yang satu core ini nanti akan di overclock, frekuensi dinaikkan. Nah, pada saat dia hanya menggunakan satu core ini, kebutuhan energi listriknya cukup rendah. Tapi ketika yang satu ini di overclock, mulai meningkat sedikit. Nah, apabila beban kerja yang dikerjakan oleh prosesor tersebut bertambah lagi, maka keempat core ini langsung difungsikan. Pada saat itulah yang namanya kebutuhan daya listriknya meningkat. Ya, meningkat menuju ke standarnya, seperti itu. Nah, apabila beban kerja itu lebih tinggi lagi, misalnya kayak digunakan game yang kelas berat ya, maka keempat core prosesor ini langsung di overclock. Pada saat itu kebutuhan daya listriknya maksimum. Dia akan meningkat dengan tajam. Nah, kemudian diceritakan Intel Turbo Boost ini akan menurunkan kembali frekuensinya yang telah di overclock ini apabila panas yang dikeluarkan oleh prosesornya sudah mendekati ambang batas yang bisa ditoleransi. Ketika suhu atau temperatur core ini sudah mulai menurun sebagaimana mestinya, maka dia di overclock lagi apabila beban kerja itu masih tinggi. Apabila nanti dia sudah panas lagi dan mencapai pada batas
yang bisa ditoleransi, maka dia akan diturunkan kembali. Begitu seterusnya, selama beban kerja itu masih tinggi. Apabila beban kerjanya sudah mulai merendah, otomatis nanti diturunkan lagi itu frekuensinya. Nah, kelihatan di sini sebetulnya dia ketika digunakan satu core, kebutuhan daya listriknya kecil. Ketika di overclock, nggak seberapa banyak kebutuhannya. Tapi ketika 4 core berfungsi, maka kebutuhan dayanya tinggi. Apalagi ketika di overclock menjadi maksimum. Jelas di sini ini adalah tujuannya untuk efisiensi energi. Jadi andaikan ini tidak bekerja semacam ini, maka dia beban ringan atau beban berat dia akan tetap menggunakan TDP aslinya, yaitu kebutuhan daya aslinya yang cukup tinggi itu. Otomatis keduanya ini berfungsi untuk efisiensi daya. Ini tujuannya untuk efisiensi daya listrik. Kemudian yang berikutnya, khusus untuk Intel Turbo Boost, ini juga ada tujuan lain selain untuk efisiensi daya, yaitu untuk membentuk performa atau kinerja yang tinggi. Di mana pada prosesor yang tidak ada fitur Intel Turbo Boost, maka ketika dia mendapatkan beban kerja berat, dia tetap menggunakan 4 core. Dia tidak akan di overclock. Tapi di sini ada overclock secara otomatis, di mana overclock itu bisa dinaik turunkan secara otomatis. Otomatis prosesor yang ada Intel Turbo Boost ini kinerjanya pasti bagus, kebanyakan seperti itu. Nah, sekarang kita menjawab pertanyaannya, apakah fitur ini tersedia di semua prosesor Intel? Jawabannya seperti ini untuk prosesor zaman sekarang, untuk yang zaman sekarang. Itu hampir semuanya, saya kira seluruhnya, sudah dilengkapi dengan fitur teknologi Enhanced Intel Speed Step ini. Kalau yang lampau-lampau itu belum ada, ya. Kalau yang sekarang kayaknya sudah semua ada itu. Namun khusus untuk fitur teknologi Intel Turbo Boost, ini hanya ada pada prosesor tertentu ya. Kalau untuk yang prosesor sekarang, itu untuk Core i generasi yang pertama hingga generasi 8, itu Intel Core i5 dan Intel Core i7, termasuk nanti Intel Core i9-nya, itu semua sudah dilengkapi ini, Intel Turbo Boost. Kecuali Intel Core i3 dan Pentium serta Celeron. Itu tidak ada, nggak dilengkapi ini. Kalau Intel Core i3 sampai generasi 8 masih belum memiliki ini. Tapi ketika masuk yang generasi 9, Core i3-nya ini sudah dilengkapi fitur teknologi Intel Turbo Boost. Yaitu generasi ke-9 itu adalah Coffee Lake Refresh ya. Nah, setelah itu generasi 10, 11, 12 dan seterusnya itu sudah dilengkapi dengan Intel Turbo Boost. Itulah sebabnya kalau kita membandingkan Intel Core i3 yang generasi 9 dan seterusnya dibandingkan generasi sebelumnya, terjadi perbedaan yang signifikan ya, kelihatan nyata gitu. Karena adanya fitur teknologi Intel Turbo Boost ini. Jadi itulah, jadi mana yang ada fitur teknologi keduanya ini sudah jelas ya. Kalau yang ini ada pada sebuah prosesor, sedangkan ini untuk Core i3 ya, itu generasi ke-8 dan sebelumnya belum dilengkapi. Setelah itu generasi 9 barulah dilengkapi Intel Turbo Boost ini. Nah, makanya di sini hati-hati dalam pemilihan prosesornya. Kemudian pertanyaan kedua, berarti ini berhubungan dengan cepat habis tidaknya cadangan listrik pada baterai laptop. Iya, terutama ini penting untuk laptop. Sebenarnya penting juga untuk komputer desktop maupun server, sama aja ya. Coba aja lihat di sini ya. Kalau dia digunakan untuk yang kerja ringan, kayak demikian ini, listrik yang dibutuhkan hanya sedikit. Otomatis baterai laptop ini bisa berhemat. Dia hanya mengeluarkan daya yang besar ketika beban kerja tinggi, itu saja. Ya. Ini berbeda dengan prosesor-prosesor yang lalu itu, ya, yang lama-lama itu. Dia kerja berat atau ringan tetap aja itu TDP-nya segitu apabila tidak ada kedua-duanya ini. Dengan munculnya dua fitur teknologi ini,
menjadi enggak. Jadi kalau ringan, ya dia diringankan. Artinya di sini daya listrik yang dikonsumsi oleh prosesor disesuaikan dengan beban kerjanya. Ringan beratnya dari beban kerjanya. Kalau beban kerja ringan, maka daya yang dibutuhkan hanya sedikit, yang disuplai sedikit. Ketika berat, maka saat itulah daya yang dikeluarkan sebagaimana mestinya, sesuai standar normalnya tadi. Nah, benar di sini. Jadi ini ada hubungannya dengan baterai laptop. Tapi untuk desktop dan server sama aja ya. Jadi dia juga berhubungan dengan besarnya daya listrik nanti yang dikonsumsi. Ya, jadi dia akan lebih irit terhadap kebutuhan daya listrik. Nah, yang ketiga, ini rupanya penyebab PC Core i3 saya sering restart. Kadang mati sendiri saat dipakai game. PSU saya kurang kapasitasnya. Benarkah, Eyang? Betul, bisa jadi seperti itu. Jadi kalau Anda menggunakan komputer yang menggunakan prosesor yang ada Intel Turbo Boost-nya, hati-hati. Kapasitas PSU harus mencukupi. Jadi ketika Anda bekerja dengan load ringan, beban kerja ringan ya, itu biasa-biasa saja. Dia bisa jalan normal. Tapi ketika Intel Turbo Boost ini sudah berfungsi, di mana dia sudah menggunakan semua core dan di overclock, kebutuhan dayanya tinggi. Ya, dia akan memakai daya dari PSU itu semakin tinggi. Kalau PSU-nya tidak bisa menyokong, mendukung ini, ya otomatis nanti komputernya menjadi restart sendiri, kadang-kadang mati mendadak. Untuk itu harus ganti PSU. Sediakan PSU yang kapasitasnya cukup. Namun kalau selama Anda menggunakan load ringan, ya tidak menggunakan game tadi, ya mungkin normal aja. Ingat, ketika Anda menggunakan game, apalagi game berat, otomatis ini nanti ini, kalau Anda menggunakan 4 core kayak tadi, 4 core ini akan berfungsi semua, bahkan di overclock. Pada saat-saat dia membutuhkan kecepatan atau kinerja yang tinggi, saat itulah daya listrik dibutuhkan tinggi sekali. Jadi betul di sini ada kemungkinan itu PSU-nya yang kurang kapasitasnya, ya. Tapi komputer start sendiri atau mati mendadak tidak hanya disebabkan, bisa disebabkan berbagai hal. Ya, pada video yang lalu juga sudah kita bahas kemungkinan kekurangan pasta, kemudian HSF yang kurang memadai, kipas yang terlalu lamban dan sebagainya ya. Tapi yang ini juga berpengaruh. Maka silakan diperiksa dan dicek kembali. Nah, ini jawaban dari pertanyaan tadi, semoga bermanfaat untuk Anda. Ketemu lagi pada sesi berikutnya.